Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, al-hadratul mukarramun, ayahanda Bapak Haji Tuhan Syamsul Gasna, mata'allah bituli hayatihi. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan dan keafiatan. Kemudian ayahanda Bapak Adnan, Kepala Dikpora Kabupaten Utara juga sama, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan. Bapak Kepala Desa, kemudian ada juga Bapak Hakama selaku dewan kita di Desa Ganglang. Ini baru satu dan kita berharap akan lebih banyak nanti dewan-dewan kita dari Desa Ganglang ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, insya Allah tidak ada siraman rohani dan sebagainya, harus sudah siap. Tapi ingin kami ingatkan pada kita semua, kita kembali ke awal dulu sedikit ketika kami bersama Ketua Yayasan dulu merencanakan untuk ada cita-cita ingin membuat pendidikan mandiri, karena kami sama-sama di pondok pesantren. Jadi kalau di pondok pesantren orang bisa baca Al-Quran, hafal Quran itu hal biasa. Ayo kita buat model baru, kita kifayahin, kita mengganti atau mewakili kawan-kawan yang lain. Bagaimana kalau umum kita tawarkan, tapi kita isi dengan berbahasa pesantren. Alhamdulillah beliau mulai dengan SDI Bina Cendekia. Tahun ke depannya saya mulai dengan SDI Qurani Darul Mustafa di atas, dengan metode dan khazanah yang sama. Kami terus berkolaborasi untuk saling kuatkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu para hadirin sekalian, hari ini kita saksikan bersama. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nah, apa empuk mata jadi alasan tadi bersyukurlah jamaah-jamaah. Nikmat manakah yang kita mendustakan lagi? Begitu besar nikmat ini. Nikmat bangunan alhamdulillah udah lengkap di sini. Nikmat kesuksesan alhamdulillah. Tapi satu yang dikeluhkan, apa itu? Nikmat kurang peminat. Saya katakan justru dengan kurang peminat itulah cara kita untuk memberikan kualitas terbaik. Lihat perjalanan Rasulullah SAW, dari 1 orang, 3 orang, 8 orang, 10 orang. Begitu 10 orang, Rasulullah sudah membuktikan yang terbaik sebagai pengikutnya. Terus berkembang terus sebagainya. Saya ingat pesan guru kita dan Guru Abdul Karim. Beliau mengatakan apa? Kalau ada pondok pesantren, lembaga pendidikan, tiba-tiba banyak istighfar pengurusnya. Banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Amanah begitu besar, belum tentu kita mampu untuk bisa melaksanakannya. Alhamdulillah Allah mengatur semua dengan baik. Dari sedikit demi sedikit kualitas terjaga dengan bagus. Kemudian juga menempa pembina dan pendidiknya untuk terus-menerus melihat kekurangannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu para hadirin sekalian, wali murid kita, masyarakat kita yang ikut terlibat dalam lembaga pendidikan ini, kita syukuri. Alhamdulillah, inilah bentuk investasi terbaik kita dunia akhirat. Kita menjadikan tempat untuk gimana nantinya di sini akan ditempa menjadi orang-orang terbaik. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, di Lombok Utara kita memiliki pondok pesantren skala nasional, kurikulum kontrol yang terbaik, yaitu pertama pondok pesantren Nurul Bayan. Bisa sebut ini. Yang kedua pondok pesantren Al-Istiqomah Kabul. Tidak bisa dipungkiri, ini yang terbaik di Lombok Utara yang secara nasional sudah diakui. Kemudian muncul baru-baru ini, hanya 22 tahun sekarang, Lombok Utara satu-satunya di NTB memiliki pondok pesantren internasional. Ada di Kayangan, yang didirikan langsung oleh putra terbaik Lombok Utara juga. Ini kebanggaan kita semua. Sudah mulai, dan SD-nya tahun depan akan mulai. Artinya apa? Bahwa Lombok Utara ini sudah mulai berkembang dengan bagus. Inilah tinggal jadi tantangan pemikiran kami bersama Ketua Yayasan Ustaz Hairul Arifin, bahwa kita memiliki madrasah terbanyak di Lombok Utara NWDI. Tetapi mohon maaf,
di dalam skala kualitas kita masih jauh di bawah. Bagaimana cara kita? Maka salah satu ide yang kami kembangkan adalah menawarkan bagaimana madrasah-madrasah kita ada pondok pesantren. Dan alhamdulillah beberapa madrasah sudah ada pondok pesantren. Sisanya kita ikhtiar lewat bersama Dikpora. Awalnya dulu ditawarin MI apa yang lain ini ya. Kita bilang kita kipahin kawan kita yang umum, kita bergabung bersama Dikpora dan alhamdulillah Dikpora menyambut dengan bagus. Izinnya disambut dengan bagus, dibimbing terus dan dilayani dengan luar biasa. Ini kami ucapkan dari tulus dari hati kami sebagai pengelola kepada Bapak Dikpora sudah memberikan fasilitas yang luar biasa mendukung kami. Kami juga tentunya lewat hasil nilai dan kualitas kami akan berikan yang terbaik kepada Dikpora dan Lombok Utara kita. Bapak Ibu para hadirin sekalian, yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa sekarang tahun 2023 masuk 2024, artinya 1,5 tahun lagi kita sudah bilang kepada ketua yayasan bahwa harus berdiri pondok pesantren di sini. Kita buka sekolah umum tapi berbasis pesantren. Terserah nanti apa yang untuk lanjutan mau SMP, SMPI atau madrasah diniyah takmiliyah, dana diniyah formal, ada kemudian PPS pondok pesantren sistem salaf, sistem klasik, terserah nanti. Yang jelas kedepannya bahkan saya bilang kepada yayasan, kalaupun satu murid harus kita mulai, jangan ditunda. Kalau satu yang dipercaya kita mulai, jangan ditunda. Kita tidak butuh murid banyak, kita tidak butuh murid banyak untuk awal-awal. Yang penting ada dulu. Kalau kemudian ada banyak, alhamdulillah. Tetapi bukan jadi ambisi kita untuk mencari murid banyak, tidak. Yang penting ada dan kita mulai untuk kita ikhtiar bersama-sama ta'addud. Yang ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang kita tafarruq. Apa itu tafarruq? Kita pecah belah, saling ganggu, saling fitnah, saling rendahkan, saling jatuhkan. Itu yang jadi boleh. Tapi kalau ta'addud, memperbanyak wasilah kebaikan, itulah yang kita cari. Bayangkan termasuk di kita Demung ini Bapak Bupati sarjana terbanyak. Nah, beliau kan gawean, menetapkan beliau kan khidmah, berbakti, beliau kan ikut berpartisipasi. Kalau kita tidak sama-sama buat lembaga baru, bukan kita pecah, tapi memperbanyak khazanah, memperbanyak fasilitas bagaimana nusa dan bangsa kita ke depan menjadi nusa bangsa yang di dalamnya lembaga-lembaga pendidikan banyak dan berkualitas. Selanjutnya Bapak Ibu para hadirin sekalian, dengan adanya lembaga pendidikan ini tentunya kami mohon dukungan kepada pelungguh semua. Yang di dalam-dalam tidak mungkin bisa bergerak kalau tanpa dukungan pelungguh, terutama wali murid. Sering-sering kita saling ngerti, berikhlas nyerah anak. Jangan dengarkan biasa bisikan-bisikan tetangga, itu hal biasa. Dan di dalam juga jangan sampai kita patah semangat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berniat bagus dari awal, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jalan dan jangan saling salah menyalahkan. Yang terakhir kedua, Bapak Ibu para hadirin sekalian, khusus ini nasihat saya kepada kita yang di dalam ini, Dewan Guru Pembina yang paling aktif di dalam. Kita harus memberikan, selain kita mengisi anak-anak dengan ilmu, pengetahuan, juga kita isi anak-anak dengan adab-adab kita. Karena kalau tanpa adab ini, tanpa karakter kita yang bagus, maka nihil, sia-sia juga. Kita memiliki orang pintar itu tidak kurang, tapi kita masih kurang memiliki orang-orang soleh. Maka prinsip kita, semua pondok pesantren, lembaga pendidikan kita maupun umum maupun yang swasta adalah berbasis karakter. Tetapi bagaimana mewariskan karakter ini? Tentunya mulai dari guru. Hal paling kecil contoh ini Pak Kepala ini, mohon disampaikan ke kawan-kawan. Cara berpakaian penting sekali. Karena anak-anak ini apa yang dilihat itulah yang diikutin. Apa yang didengar ikan ikutin. Tadi yang juara 3, yang lagi berapa tadi? Tahfiz.
Mbea, katakan. Ingat saya dulu tahun dulu bersama Pak Dewan. Dia maju, apa cita-cita? Cita-cita saya jadi pengajar. Pengajar itu Bapak Ripora artinya tukang angkat ini. Cita-citanya itu. Karena dilihat orang tuanya, artinya orang tua jadi contoh. Ada orang tua yang tukang tambah, pasti cita-citanya tukang tambah. Saya sendiri dulu cita-cita jadi sopir doser. Karena masih kecil saya lihat waktu di Mongol turun naik ada doser tiap hari. Wah, sekali tukang doser itu. Pikiran seperti itu. Masuk sanawiyah, ikut pramuka, saya tentara itu gagah, bercita-cita jadi polisi. Begitu selesai sanawiyah, masuk aliyah, saya ditempa baca kitab, berubah, jadilah ustaz saya. Memang labil seperti itu, tergantung lingkungan. Artinya kalau orang tua soleh, lingkungan soleh, guru-guru berikan contoh yang baik, maka anak-anak jadi baik. Guru-guru penting, terutama peci, mohon maaf. Ini paling penting. Datang bulat-bulat, songkok guru ini berharga luar biasa. Lalu nenek bulat hati kan? Ukuran mana letak, lalu mungkin isi guru. Masya Allah, saat itu engkau menjadi raja. Kata ulama dalam dunia pesantren, al-qalam suatu tajul ulama wadat bussolih. Kopiah itu walaupun dia bulat-bulat, kalau bahasa kami di pondok dakak kordo orang tukang sunat dengkumhe, tetapi itulah mahkotanya ulama dan itu adalah adatnya orang soleh. Karena mau pasang songkok jadi guru, insya Allah kita akan berwibawa di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita kalau pakai songkok keluar main, dia mungkin gak lenge-lenge. Gak suruh anak pengen songkok, anak kecil suruh kesul, dia selewah. Kalau ustaz suruh kita kecil dan selewah, mau yang songkok. Lah mau yang songkok terlepas. Sakti songkoknya Bapak Ibu para hadirin sekalian. Ini tak musolihin, ada kita orang-orang soleh. Jangan disepelekan. Kita pakai songkok yang potong kalai, mau sembahyang, dek mele sembahyang, dek ngelompas dek mele sembahyang ngelompas ongkoknya. Mana-mana daun coklat, kadang daun nyium, bising dapat ongkok. Kenapa? Karena ini adalah nilai spiritualnya tinggi sekali. Memang dipasang di kepala, tapi mengikat jiwa kita, mengikat hati kita, mengikat akhlak kita, mengikat nilai kebersambungan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian Bapak Ibu para hadirin sekalian, nasihat sekaligus semangat kepada kita semua, dan kami informasikan Bapak Ibu para hadirin sekalian bahwa SDI Bina Cendekia Akwam tidak selesai di SDI, tapi kita akan buka lagi lembaga ke depannya. Bagaimana Ibu setuju apa dek? Nah, kami setuju, kami tetap akan buka karena itu kemaslahatan kita bersama. Kita akan buka dan lunas doa dan dukungan sama-sama. Yang nanti anak-anak silakan dipercayakan kepada kami, terutama yang sudah sekolah di sini, supaya bagus hasilnya, sudah semakin mantap, kita lanjut di sini. Kalau yang tidak sanggup di sini, ada di tetangga-tetangga kita ada madrasah kita juga ada. Semua harus hidup, harus berjalan. Prinsip kita fastabiqul khairat. Ini perintah Allah, fastabiqul khairat. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sana baik, di sana baik, di situ baik, dimanapun ada kebaikan. Kalau lingkungan sudah baik, insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Namunlah penduduk desa Gubuk Gempang bagus, soleh, soleha, dekat dengan Allah, Allah akan berkahi kita semua, diturunkan berkah dari langit dan bumi. Demikian Bapak Ibu para hadirin sekalian, atas nama keluarga SD Bina Cendekia, atas nama wali murid, atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Kepala Dipora, Kepala Desa, dan Bapak Dewan. Semua kita, Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.